Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kebenaran kita hari ini 12 Maret 2025 berjudul Tanpa Batas. Kita harus memiliki kecerdasan untuk mengerti isi Alkitab dengan benar. Tetapi juga kejujuran, ketulusan hati, dan yang terakhir kita harus memiliki kesediaan untuk melakukan jika itu merupakan perintah atau kehendak Tuhan. Jadi ketika kita mau belajar kebenaran, bukan hanya kita harus cerdas, jujur dan tulus, namun juga bersedia untuk mengenakannya dalam hidup kita. Inilah berharganya hidup. Dinilai dari seberapa kita dipenuhi oleh kebenaran Tuhan. Dan kebenaran Tuhan itu melahirkan kita menjadi anak-anak Allah. Untuk itu kita harus cerdas, jujur dan tulus, serta bergairah untuk mengenakan kebenaran itu. Di antara kebenaran-kebenaran yang kita harus pahami, merujuk pada hubungan kita dengan Allah, yang harus sesuai dengan apa yang Dia ingini, bukan sesuai dengan apa yang kita ingini. Sebuah bentuk hubungan yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki. Sebagai orang tua, kita ingin memiliki hubungan sebagaimana mestinya menurut orang tua, bukan menurut anak. Memang orang tua akan memahami anak sesuai dengan kapasitas yang dimiliki anak itu, seiring dengan perjalanan waktu dan usia. Jadi ketika anak masih kecil, orang tua tahu menempatkan dirinya sebagai orang tua dan juga menempatkan anak. Tapi seiring perjalanan waktu, bertumbuhnya kedewasaan, orang tua mau anaknya di tempat yang patut, dan anak juga menempatkan orang tua di tempat yang patut. Anak usia 25 tahun menempatkan orang tuanya di tempat yang berbeda dari anak umur 5 tahun menempatkan orang tuanya. Jadi kita jangan hanya dimanjakan oleh konsep-konsep mengenai kasih karunia Allah, kuasanya yang menjadi jaminan bagi kita, seakan-akan ini fasilitas yang bisa kita pakai kapan saja, sebanyak apapun. Dimana jika seorang makin percaya, makin dapat banyak, makin beriman, makin berlimpah. Tuhan kita bukanlah Tuhan macam itu. Jadi orang-orang ini membangun hubungan dengan Tuhan karena fasilitas tersebut. Karena Tuhan penuh kasih, Tuhan mempunyai kuasa. Lalu seakan-akan orang percaya bisa menggunakan kasih karunia, kuasa itu sesuai dengan keinginannya. Yang penting meyakini, mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Seakan-akan iman itu bisa mengatur Tuhan. Tentu kita setuju bahwa berkat-berkat Tuhan disediakan bagi umat pilihannya, tapi dalam rangka untuk mengabdi kepadanya. Roma 11 ayat 36 mengatakan, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Tuhan menyediakan fasilitas berkat-Nya agar anak-anak-Nya dapat menggunakan semua itu untuk maksud dan rencananya, atau yang sama dengan untuk kemuliaan-Nya. Jadi ketika umur 3-4 tahun, bahwa dia merasa bahwa apa yang orang tuanya miliki, dia boleh miliki, dia bisa minta. Dia kadang-kadang bahkan memaksa, mengintimidasi orang tua dengan tangisan, teriakan, banting-banting badan, benturkan kepala ke tembok, lari keluar rumah dan mengancam. Dan orang tua kadang-kadang memaklumi. Coba kalau umur 25 tahun masih seperti itu. Tentu dibawa ke rumah sakit jiwa. Dan ternyata banyak komunitas Kristen dan khotbahnya mengarahkan jemaat berpikir demikian. Yang tentu saja Tuhan tidak bisa diperlakukan semena-mena.
Tidak seperti seorang anak yang bisa mengancam orang tua. Beda. Tapi intinya sama. Ketika si anak tidak menempatkan diri secara benar dan tidak menempatkan orang tua secara benar, di sini anak Tuhan tidak menempatkan diri secara benar dan tidak menempatkan Tuhan secara benar. Jangan kita menggambarkan Tuhan begitu. Tuhan mau mengarahkan kita ke satu tujuan. Orang Kristen harus mengerti tujuannya. Walau ini mungkin kedengarannya sederhana, tetapi tidak. Bahwa kita diciptakan hanya untuk Tuhan. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, bagi Dia. Bahwa tidak ada satu makhluk pun yang berhak mengupayakan sesuatu untuk kemuliaannya sendiri. Kemuliaan itu bisa berupa harga diri, kesenangan. Kalau seseorang melakukan itu, berarti gairahnya sama dengan oknum Lucifer yang jatuh, yang mengupayakan kemuliaan bagi dirinya sendiri. Orang-orang kafir yang tidak kenal Tuhan bisa berbagi kepada sesama, sehingga mereka bisa masuk dunia yang akan datang sebagai anggota masyarakat. Sesuai dengan firman yang mengatakan, ketika aku lapar, engkau berikan aku makanan. Ketika aku haus, kau berikan aku minum. Tuhan menilai mereka sebagai orang-orang yang membagi hidupnya. Dan faktanya, memang ada orang-orang yang membagi hidupnya demikian. Kita sebagai orang percaya harus lebih dari sekedar membagi hidup, tapi menyerahkan hidup tanpa batas untuk Tuhan. Kita harus sampai pada tingkat aku ada untuk Tuhan, bukan Tuhan ada untuk aku. Kalau kemarin kita sudah bisa atau biasa hidup sesuka kita sendiri, maka sekarang kita tidak boleh begitu lagi. Demikian kebenaran kita hari ini. Selamat berjuang untuk menyerahkan hidup tanpa batas bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.